Hai semua, ketemu lagi dengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada satu buah smartphone nih guys. Dan smartphone ini adalah smartphone Infinix Note 11 Pro. Nah, disclaimer sedikit, smartphone ini tuh udah saya gunakan hampir sekitar 1 mingguan. Dan saya gunakan hanya untuk dipakai main game. Nah, buat kalian yang mungkin udah penasaran atau pengen beli smartphone ini tapi kalian belum jelas ya gimana sih performa smartphone ini kalau kita pakai main game. Nah, sesuai yang ada di judul, di video kali ini kita bakal coba kasih lihat ke kalian bagaimana performa dari smartphone ini kalau kita pakai bermain game secara terus-menerus. Nah, di sini udah saya siapkan sekitar 4 buah game yang menurut saya adalah game yang paling populer dan paling umum yang biasa dipakai atau dimainkan oleh orang-orang di Indonesia. Mulai dari game Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, dan juga Genshin Impact, guys. Nah, tapi sebelum kita berlanjut ke video nyiksa atau video gaming testnya, di sini saya mau coba infoin sedikit soal spesifikasi dan harga dari unit smartphone yang saya beli ini. Oke, Infinix Note 11 Pro yang lagi saya pegang ini tuh varian RAM-nya 8/128 GB ya guys, dan dibanderol di harga sekitar 3,2 jutaan kalau kalian beli di luar harga flash sale. Tapi kalau kalian beli di harga waktu flash sale-nya, kalian bisa dapetin di kisaran 3 jutaan kurang 4 ribuan gitu guys. Lumayan kan, dapat diskon sekitar 200 ribuan. Nah, untuk varian warnanya sendiri, ini adalah varian warna yang haze green, tapi misalnya kalian nggak suka warna ini, kalian bisa dapetin warna yang hitamnya juga. Oke, selanjutnya untuk spesifikasi layar yang dipakai ya guys di smartphone Infinix Note 11 Pro ini sudah menggunakan panel layar IPS, menggunakan resolusi Full HD+, dan ditambah dengan dukungan fitur refresh rate layar tinggi sebesar 120 Hz. Nah, kalian bisa lihat ya, dan di sini udah saya lock di settingan 120 Hz-nya karena di video ini kita bakal coba tes secara maksimal seperti apa performa daripada smartphone ini guys. Nah, untuk UI-nya sendiri seperti yang kalian lihat ya, mungkin dari tadi kok kenapa tampilan UI-nya beda daripada smartphone Infinix lainnya, karena memang UI daripada Infinix Note 11 Pro ini sudah menggunakan atau memakai UI versi XOS versi 10.0.0, jadi bukan versi 7.6.0 lagi ya guys ya. Ini bisa dibilang adalah versi UI yang paling baru guys. Oke, di sini untuk settingan lainnya sebelum kita lanjut ke video nyiksanya, di sini saya pastiin untuk menggunakan jaringan sinyal WiFi karena supaya jaringannya stabil dan nantinya nggak nge-lag gitu di gamenya karena jaringan. Dan yang berikutnya di sini untuk tingkat kecerahan layarnya udah saya setting di kisaran 60% atau mungkin 50%, dan untuk volumenya sendiri juga di kisaran 50 atau 60% guys. Dan berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian untuk suhu daripada smartphone-nya di awal sebelum kita bermain game ya. Pastinya di sini masih cukup stabil di kisaran 33 derajat Celcius ya di bagian depan layarnya maupun di bagian belakang bodinya guys. Nah, nanti kita cek lagi setelah kita menyelesaikan setiap gamenya. Dan yang berikutnya di sini kalian bisa lihat ya, ada beberapa aplikasi lain, yaitu ada Real Drum, ini untuk pemanasan aja. Kita lihat nanti apakah nanti ada terjadi touch delay atau enggak di smartphone ini, dan kemudian ada multi touch supaya kita bisa lihat berapa banyak input finger ya atau jari yang bisa kita taruh di layar smartphone ini. Dan kemudian ada baterai status. Nah, ini untuk mengecek konsumsi baterai atau berapa persen sisa baterai setelah kita pakai bermain game sebelumnya. Jadi biar lebih jelas aja gitu guys. Nah, di sini untuk kondisi baterai sudah saya set di mode optimal ya atau 100% karena biar lebih mudah juga nanti untuk pengecekannya. Dan yang pertama kita bakal coba adalah di aplikasi multi-touch tester. Kita lihat guys, ini bisa berapa sentuhan ya guys. Kita coba 5 jari dulu. Ya, 5 jari ini bisa. Kita tes di 6 jari. Iya, dia nggak bisa ternyata ya guys ya. Jadi memang hanya maksimal di sentuhan 5 jari aja nih guys. Oke, berarti walaupun nggak bisa mendukung 10 jari ya, dari pengalaman saya beberapa waktu lalu main, ini nggak ada masalah ya guys ya. Ya, sekarang kita lanjut ke game Real Drum tentunya. Ini untuk ngasih lihat ke kalian seperti apa sensitivitas dan responsivitas dari layarnya si Infinix Note 11 Pro ini guys. Nah, ya kalian bisa lihat sendiri nih. Ya, kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak ada masalah guys. Benar-benar bagus banget nih ya, kalian bisa lihat sendiri dan dengar sendiri. Ya, jadi ketukan jari saya ke layar dengan suara kick drumnya, ini tuh udah cukup bagus ya guys ya. Nah, jadi nggak terlalu mengganggu kalau kalian memang hobi bermain game Real Drum seperti ini.
Ya, seperti itulah untuk gambaran kalian kalau misalkan suka untuk bermain game real drum ya. Dari saya, menurut saya untuk game real drum ini aman banget ya layarnya, jadi nggak ada delay gitu. Dan yang selanjutnya di sini kita langsung aja masuk ke game Mobile Legends dan kita pastiin kita nanti bakal lihat ya seperti apa performanya dan settingannya guys. Oke, di sini untuk settingan grafisnya di game Mobile Legends kita bisa mendapatkan settingan grafis yang HFR Ultra guys ya, atau bisa dibilang kita bisa pakai di rata kanannya nih guys, yaitu HFR Ultra. Dan ya sekarang kita lanjut aja untuk masuk ke game rankednya supaya kita bisa lihat seperti apa performa smartphone ini kalau kita gunakan bermain game di mode maksimalnya guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita langsung aja buat mainin smartphone ini guys. Nah, kalau kalian denger ya, suara daripada keluaran speaker Infinix Note 11 Pro ini tuh kenceng banget ya guys ya. Karena memang sudah stereo speaker, cuman memang untuk yang speaker satunya keluar dari bagian earpiece-nya ini guys. Ini mungkin agak saya kecilin sedikit ya guys ya, karena saya nggak bisa dengar sekitar. Oke, ini mungkin saya setting di sekitaran 40% ya guys ya, karena memang kenceng banget suaranya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Semoga aja di video kali ini saya bisa menang ya guys ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya, saya selalu menggunakan hero favorit yaitu Saber. Oke, kita atur dulu untuk kontrolnya, ini kita fix dulu ya biar nggak lari-lari. Nah, ini kita mode tetap. Nah, ini harusnya lebih enak ya. Oke, ternyata teman kita ada yang udah mati guys. Ya, kita hampir aja mati. Nah, kita kabur aja tentunya ya. Oke, di 8 menit pertama guys, saya nggak ngalamin apapun ya, masih lancar-lancar aja, dan bisa dibilang untuk FPS-nya sendiri ini cukup lancar di kisaran 60 FPS tanpa terjadi frame drop guys. Dan menurut saya dengan performa seperti ini tuh bagus banget ya guys ya, berarti untuk kompatibilitasnya, untuk chipset dan UI-nya sendiri ini udah cukup baik guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya seberapa mulus grafik yang ditampilkan dari layar dan performa dari chipsetnya ini guys. Crowded seperti ini juga kalian bisa perhatikan ya, masih cukup stabil guys tanpa terjadi lag ya. Dan ini tuh benar-benar bagus banget. Mohon maaf guys, saya nggak lihat ya, tapi ya nggak masalah. Oke, ini udah hampir sekitar 12 menit kita main ya guys ya. Dan lagi-lagi untuk performanya ini tuh bener-bener enak banget guys, tanpa terjadi frame drop sedikit pun. Dan untuk suhunya sendiri ini nggak ada kerasa panas sama sekali ya guys ya. Bisa dibilang masih cukup enak lah kayak gitu guys. Ya, akhirnya kita bisa menang ya. Oke. Ya, sekarang kita memenangkan game Mobile Legends ya guys ya, di gaming test yang pertama, dan kita langsung keluar aja ya untuk ngasih lihat ke kalian berapa konsumsi daya baterainya. Nah, kalau kita perhatikan tadi itu ada di 100% ya guys ya, dan untuk dipakai main game Mobile Legends sekitar 12 menit dipakai di settingan HFR Ultra, ini mengkonsumsi daya baterai sekitaran ya hanya 4% aja guys. Jadi menurut saya ini udah cukup hemat ya guys ya kalau kita lihat dari performa yang dikasih tadi guys. Nah, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian untuk suhu daripada smartphone-nya. Nah, kalian bisa perhatikan ya guys ya. Meskipun ini tuh mengalami kenaikan yang menurut saya juga cukup lumayan tinggi ya guys di bagian layar atasnya ini, dari 33 derajat Celcius mencapai 39 nyaris 40. Ini tuh ya masih terasa hangat aja ya guys ya. Jadi belum kerasa nggak nyaman gitu. Ya bisa dibilang masih cukup playable lah. Dan kalau kita cek di bagian belakangnya ini juga bisa dibilang ya masih cukup stabil. Masih di kisaran 40 derajat Celcius aja guys. Nah, sekarang kita lanjut ya guys ya ke game yang berikutnya tentu saja, yaitu game PUBG Mobile. Nanti kita cek ya, kita lihat apakah giroskopnya aman.
Ya, jadi guys ternyata cukup aman ya untuk giroskopnya di Infinix Note 11 Pro ini lancar, nggak ada delay sejauh yang saya lihat ini ya. Jadi cukup instan. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli smartphone ini untuk dipakai main game PUBG Mobile, saya rasa masih cukup oke nih buat kalian beli. Dan ya untuk settingan grafisnya nih saya kasih lihat ke kalian ya. Di sini kita bisa dapetin settingan di Smooth Ultra ya. Atau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa setting di HD High. Memang untuk HDR dan lain sebagainya ini belum ada di smartphone ini ya, karena mungkin ini adalah settingan tertingginya. Oke, tapi di sini saya main dengan settingan grafis Smooth Ultra dengan filter yang colorful guys, dan kita lihat ya nanti bagaimana, apakah ada terjadi delay atau lancar-lancar aja guys ya. Semoga aja saya bisa memberikan atau memperlihatkan kalian secara maksimal ya, karena memang secara gameplay saya agak kurang untuk bermain game PUBG Mobile ini guys, jadi harap dimaklum ya. Ini ngomong-ngomong, saya baru kali ini dapat temen yang pakai skin gitu ya guys ya. Apa nggak mantep banget ini ya. Ini cukup sultan lah sepertinya ini teman kita ini. Kita ikutin aja supaya kita aman terkendali ya guys. Iya, kita lihat aja teman kita ini mau kemana arahnya. Nah, tapi ya kalau kalian bisa lihat ya, atau kalian perhatikan, ini tuh grafisnya benar-benar mulus guys, apalagi ditambah dengan settingan 120 Hz-nya, ini tuh udah bukan spek yang main-main lagi nih guys ya. Wah, cakep sih. Tuh, kalian bisa lihat ya, benar-benar realistis gitu ya. Oke, sekarang kita unfollow aja nih, karena nggak ngerti ini mau kemana orang-orang ini ya. Nggak ada pergerakan sama sekali, malah terjun santai. Sedangkan yang lain udah mungkin udah pada sampai atau sudah mendapatkan senjata ya guys ya. Oke. Oke, untuk impresi pertama sih ini cukup enak dan nyaman ya guys ya. Untuk kontrolnya, giroskopnya apalagi ya, ini cakep banget sih. Jadi belum nemuin masalah ya guys ya di 5 menit pertama ini. Dan semoga aja saya bisa bertahan lebih lama lagi ya guys ya, supaya nggak cepet mati gitu. Oke, kita tukar dulu senjatanya ya guys ya. Ya, ini guys, kalau kita pakai lari-lari gini ya, dan kita lihat ya di beberapa atau di sekeliling kita ini udah banyak objek ya. Ini cukup baik ya dalam render objeknya, jadi nggak ada delay atau nge-lag kayak gitu. Masih cukup aman guys. Dan kalau bisa di rata-rata ini FPS-nya kita bisa dapetin di kisaran 38 mungkin sampai 40 FPS ya guys ya. Wow. Ya, kita bisa ngekill satu bot ternyata guys ya. Ya, jadi guys ini tuh kira-kira ya kita udah mainkan sekitar 10 atau 11 menit game PUBG Mobile-nya, dan sejauh ini benar-benar nggak ada terjadi frame drop, apalagi kayak nge-freeze gitu nggak ada ya guys ya, benar-benar aman. Dan untuk FPS-nya sendiri sejauh ini juga masih bisa dibilang stabil di kisaran 38 sampai 40 FPS aja guys. Ini cukup menarik ya smartphone ini, dan kalian bisa lihat sendiri tuh. Ini tuh bener-bener smooth banget ya, kalian lihat tuh. Iya, nah ini tuh berkat dukungan layarnya ya guys yang 120 Hz tadi. Oke guys, jadi ini udah sekitar 20-an menit ya kita mainin game PUBG Mobile, dan sejauh ini juga lagi-lagi bisa dibilang performa dari smartphone ini tuh cukup bagus ya guys ya. Sama sekali nggak terjadi frame drop, bahkan cukup stabil FPS-nya di 38 sampai 40 FPS tadi. Dan juga untuk suhu smartphone-nya yang terpenting nih guys, ini tuh bener-bener nggak kerasa panas sama sekali ya. Jadi masih cukup nyaman kalau kalian pakai bermain game seperti ini guys ya. Oke, jadi guys kita sudah menyelesaikan satu buah game PUBG Mobile-nya hampir sekitar 25 menitan ya kita pakai main di game ini. Dan sekarang kita coba cek untuk konsumsi daya baterainya nih guys ya. Nah, kalau tadi kita lihat itu yang terakhir baterainya ada di 96%, dan sekarang kita cek. Oke, jadi untuk konsumsi daya baterainya di game PUBG Mobile tadi selama 25 menitan ini mengkonsumsi sekitar 7%-an ya guys ya. Dan lagi-lagi saya bisa bilang untuk kelas harga segini dan untuk kapasitas baterai yang 5000 mAh ini tuh tergolong cukup hemat ya. Apalagi kita setting tadi menggunakan mode maksimalnya dari Infinix Note 11 Pro-nya ini. Nah, kemudian untuk kita cek suhu daripada smartphone-nya ini bisa ya
Kalian bisa lihat sendiri masih cukup stabil di bawah 40 derajat Celcius ya guys ya. Di bagian depan layarnya maupun di bagian belakang back cover atau bodi belakangnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke game yang selanjutnya adalah game Free Fire tentunya guys. Oke, jadi guys sini kita udah masuk ke dalam game Free Fire-nya dan kalau kalian perhatikan di sini untuk settingan grafisnya tentu saja sudah bisa kita set di grafis strata kanan ya guys alias ultra dengan resolusi tinggi atau high dan kemudian untuk FPS-nya ini juga bisa kita setting di high juga nih guys dan untuk filternya sendiri ini saya setting yang terang juga. Oke, selanjutnya kita langsung aja lanjut dan masuk ke gameplaynya dan kita lihat apakah smartphone ini cukup layak dipakai buat main game Free Fire. Yuk kita saksikan sama-sama guys. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam pesawat dan kita tinggal lompat aja nih guys ya. Nah, kita nih nggak tahu ya harus lompat kemana karena nggak biasa main game FF. Ini kita coba lompat aja di bagian tengah supaya kita bisa langsung lihat grafisnya guys. Ya, ini ya ke tampilan grafisnya. Menurut saya ini cukup oke ya guys ya. Jadi nggak ada masalah kalau kayaknya dipakai main game FF ini. Nanti kita coba cek ya. Dan semoga aja saya nggak langsung mati nih guys ya di game ini. Dan biar kita secara penuh gitu ya. Untuk memperlihatkan kalian bagaimana grafis dari smartphone ini. Kalau dipakai main game Free Fire. Oke, ini sekarang kita udah turun. Dan kita langsung lari aja mencari senjata. Wih, bisa begitu ya. Bisa langsung ngerem guys ternyata ya. Ya, ini kita udah dapat senjata, udah dapat rompi anti peluru juga. Semoga aja ya bisa menyempurnakan lah ya. Paling nggak langsung mati gitu guys. Ya, ini kalau dipakai lari-lari gini nih cukup aman ya guys ya. Jadi nggak ada masalah tuh, aman-aman aja, lancar. Jadi ya seharusnya sih ini nggak ada masalah sih kalau kita pakai buat main game FF. Aduh, langsung mati lagi guys. Kita skip aja ya kalau gitu game ini karena ya menurut saya agak susah guys karena sambil nge-record begini ya guys. Oke, nggak masalah. Yang penting tadi kita udah bisa lihat ya untuk settingan grafisnya kita bisa set di ultra dengan resolusi high dan untuk FPS kita bisa set di tinggi dengan filter terangnya tadi. Dan sejauh ini saya rasa untuk di game Free Fire ini nggak masalah seharusnya ya dipakai di settingan tersebut karena masih cukup lancar dan nyaman aja. Oke, mungkin tadi sekitar 11 atau 12 menitan ya kita pakai buat main game Free Fire dan untuk konsumsi daya baterainya ini ya cuma 2% aja guys ya karena memang nggak maksimal tadi di gamenya karena ya saya selalu mati ya. Sebetulnya di out of record tadi udah hampir 4 percobaan saya main ya guys ya cuman karena memang agak sulit posisinya ini depan di atas ini kamera dan kondisinya di bawah ini smartphone jadi kita harus detail ya untuk melihat musuh jadi ya saya harus mati beberapa kali dan melakukan percobaan tapi ya karena menurut saya udah terlalu banyak ini ya udahlah kita skip aja untuk di game Free Fire dan untuk game Free Fire mohon maaf kalau misalkan emang kurang maksimal tapi paling nggak tadi saya udah kasih lihat ke kalian gambaran sedikit gimana kalau kita pakai buat main game Free Fire-nya. Oke, yang berikutnya kalau soal suhu ya seharusnya sih nggak usah ditanya ya ini karena belum maksimal jadi ya pastinya masih stabil di bawah 40 derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah game yang menurut saya paling krusial nih guys yaitu game Genshin Impact di mana sejauh ini game Genshin Impact masih menjadi primadona game paling berat dan paling sulit dilewatin baik itu di kelas flagship sekalipun. Dan kalau gitu kita langsung aja coba Infinix Note 11 Pro ini buat main game Genshin Impact-nya. Ya, sekarang kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact-nya guys. Dan saya mau kasih lihat dulu ke kalian. Untuk settingan grafisnya ini kita bisa atur di settingan grafis yang terendah ternyata ya guys ya. Bukan yang rendah, tapi benar-benar yang lowest-nya di 30 fps. Nah, tapi di sini saya mau coba buat dua opsi ya guys ya. Pertama saya mainin sekitar 7 menit main di settingan lowest 60 fps dan yang berikutnya kita bakal coba up di high 60 fps dan sekarang mau saya rubah dulu di rendah dan kemudian kita rubah di 60 fps. Nanti saya bakal coba kasih tahu ke kalian seperti apa feel-nya saat kita pakai main. Dan sekarang kita lanjut aja buat main game Genshin Impact-nya nih guys. Oke, sekarang kita lanjut buat ke misi berikutnya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat kita ikuti target aja. Ya, kita tinggal ikutin aja tuh guys ya yang ada di ungunya itu. Ngomong-ngomong itu di mana ya jauh banget. Kita langsung teleport aja kalau bisa. Kita teleport di sini ya supaya lebih cepat. Oke.
Nah, kalian bisa nilai sendiri nih ya loadingnya seperti apa, apakah terjadi kelambatan ya. Enggak, menurut saya ini cepet banget malah ya loadingnya. Oke, sekarang kita lanjut buat ngikutin misinya guys. Dan ya kalau misalnya kalian mau lihat secara detailnya ya sejauh ini sih kalau kalian lihat nih motion blurnya juga ini cukup mulus tuh ya. Jadi nggak kayak ada bayang-bayangnya gitu, jadi masih cukup bagus tuh. Ini tuh berkat dukungan 120 Hz ya guys kalau kalian memang pengen tahu ya. Nah yuk kita lanjutin aja buat ke misinya. Ya kita udah mendapatkan satu kuncinya ya guys ya. Dan kita lanjut aja ke misi yang berikutnya. Kita samperin orang tadi ya. Tapi ya sejauh ini udah hampir sekitar 5 menit ya saya main di game Genshin Impact ini. Untuk settingan lowes 60 fps nya saya rasa masih cukup playable dan cukup baik ya guys ya. Nanti kita coba cari musuh supaya kita bisa tes seperti apa render objeknya. Oke, ini untuk misi yang pertama berhasil guys untuk pengumpulan kunci yang hilangnya. Sekarang kita lanjut ke kunci yang berikutnya ya. Ini ada di sebelah mana nih guys? Oke, ada di sini, kita teleport lagi aja supaya lebih dekat. Ya, sekarang kita lanjut ke sana ya guys ya, itu ada misinya di depan dan kita lanjut aja. Ya, ternyata ada musuh, biar sekaligus kita langsung hajar aja ya guys ya. Nih kalian bisa lihat sendiri nih untuk settingan di lowes 60 fps ketika kita battle seperti ini. Oke. Oke, ternyata mudah ya guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri tadi guys seperti apa performanya. Apakah cukup baik? Ya, ternyata mudah juga ini musuhnya ya. Dan masih bisa berjalan dengan cukup baik ya guys ya, jadi nggak ada kendala sama sekali. Karena itu sekarang kita langsung ganti aja di mode maksimalnya ya guys ya, yaitu di highest 60 fps. Nah ini kita ubah ya, karena udah sekitar 7 menit kita main tadi. Oke, sekarang kita rubah ke settingan grafis yang tertingginya guys. Oke, kita setting di tinggi 60 fps ya. Ya, kita lanjut buat main. Kita pastiin lagi kalau udah berubah. Ya, udah kita rubah di tinggi ya. Seharusnya ini sih bisa di tinggi sih guys. Nah, ini kita tinggiin. Tertinggi lah. Tertinggi 60 fps. Oke. Nah, ini ya udah tertinggi 60 fps ya. Kita udah coba. Sekarang kita lanjut buat lihat hasilnya guys. Ya, ini misi berikutnya di sebelah mana ya tadi ya? Oke, di sebelah sini kita ikuti. Oke, ini sekarang kita coba battle ya di settingan tertinggi 60 fps guys. Nah, kalian lihat sendiri ya. Ini tuh feel-nya masih cukup baik ya guys. Nah, ya, mudah kan? Inilah enaknya kalau udah level tinggi ya guys ya. Oke, sekarang kita battle lagi nih guys ya.
Ini sejauh ini ya guys, saya barusan battle gini tuh memang untuk tertinggi 60 fps ini udah jelas pasti agak keteteran ya. Cuman saya rasa sih masih cukup playable, walaupun ya ini tergantung selera kalian juga ya. Apakah segini menurut kalian cukup playable atau enggak ya guys. Tapi kalau dari saya memang untuk kontrolnya ini memang agak sedikit lebih berat ketimbang settingan lowest 60 fps tadi. Tapi secara grafis ya ini masih cukup nyaman sih dilihat kalau dari kacamata saya guys ya. Ini masih cukup oke lah gitu. Tapi ya kalau misalnya untuk tingkat kenyamanan yang maksimal, saya rasa untuk settingan ini belum cocok untuk di 60, maksudnya untuk di Infinix Note 10 Pro-nya. Maksud saya di Infinix Note 11 Pro-nya ya guys ya, saya sampai kelibet nih. Oke, ini tinggal sisa satu musuh lagi guys. Mana dia? Oke. Ya. Walaupun memang masih ada terjadi frame drop ya di settingan ini, tapi ya nggak terlalu parah sih menurut saya. Oke, ini saya kira udah sekitar 15 menit saya pakai main ya guys ya. Jadi tadi 7 menit di awal saya pakai di settingan lowest 60 fps, dan 7 menit berikutnya atau 8 menit berikutnya ini saya setting di highest atau tertinggi 60 fps, dan untuk keseluruhan saya rasa masih cukup playable. Dan sekarang bagaimana kita cek untuk konsumsi daya baterainya dulu nih guys ya. Kita cek. Nah, tadi kita lihat untuk kapasitas baterai yang terakhir ada 87%, dan kalau kita buka ya, ini berkurang 7% menjadi 80% untuk dipakai main game Genshin Impact dengan settingan yang lowest 60 fps dan juga highest 60 fps selama 15 menit. Ini cuman terpakai 7 menit dan saya rasa ini cukup hemat ya guys ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik nih guys ya, kita coba suhunya nih guys. Kita cek ya. Nah, nih kalian bisa lihat ya, sesuai apa yang saya rasa di tangan barusan. Ini udah agak kerasa nggak nyaman ya di bagian kiri atas layarnya ini, terutama di bagian bodi belakangnya ini guys nih. Tadi saya agak kerasa panas sedikit ya. Nah, cuman kalau untuk di bagian sisi kanan ini masih cukup oke lah ya. Tapi untuk di bagian ini agak cukup ya sakit-sakit dikit lah ya, nyeri-nyeri gitu lah. Oke, jadi guys, kesimpulan dari saya untuk Infinix Note 11 Pro-nya ini setelah kita melakukan uji coba atau siksa ya smartphone ini dengan 4 buah game yang udah saya sebutkan tadi, mulai dari game Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, dan Genshin Impact, saya masih bisa bilang atau kasih nilai smartphone ini di A ya, walaupun belum S. Tapi menurut saya dengan kemampuan atau performa yang seperti ini, smartphone ini tuh cukup layak banget buat kalian beli dan kalian jadikan untuk smartphone gaming kalian sehari-hari guys. Nah, jadi misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan kalian tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya akan pamit, dan sampai ketemu lagi guys kita di video gaming test atau nyiksa berikutnya.